Buat kalian yang belum nonton sequel-sequel sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Karena cerita dari film ini sangat menarik untuk diikuti dari sequel pertamanya hingga sequel yang akan datang. Ceritanya sambung menyambung dan supaya kalian gak bingung. Jika udah, yuk kita lanjut. Simon dan Eddie terbangun di sebuah ruangan yang berseberangan dalam keadaan terbelenggu dengan rantai dan sebuah helm yang dapat mengebor kepala mereka secara perlahan. Sebelumnya keduanya merupakan pemberi pinjaman ilegal mirip rentenir gitulah yang suka mencekik dan memeras orang. Di depan mereka masing-masing ada sebuah pisau dan pemotong daging serta corong menuju alat timbangan. Rekaman video Jigsaw mengatakan jika satu dari mereka akan selamat apabila berhasil memberikan daging mereka lewat corong itu lebih banyak dalam 60 detik. Tentu saja Eddie yang gemuk segera menyayat lemak di perutnya menggunakan pisau. Simon yang kebingungan karena dirinya sangat kurus segera menyayat juga lengannya menggunakan pisau, namun tak putus juga. Dan di detik-detik terakhir karena takut kalah, Simon memutuskan memenggal lengannya menggunakan pemotong daging dan dia berhasil mencapai berat maksimal hingga timbangan Eddie kalah yang membuat nyawanya dinonaktifkan. Welcome to Sausi. Adegan beralih ke Agent Stram yang gepeng di film sebelumnya. Kemudian peti kaca Hoffman keluar secara perlahan dan ya, dia selamat. Lanjut ke sebuah perusahaan asuransi kesehatan besar bernama Umbrella Hill. Percakapan antara William sang direktur dengan rekannya yang baru saja menolak pertanggungan biaya seseorang dengan alasan yang dibuat-buat. Intinya begini, perusahaan itu mempersulit pertanggungan biaya yang diminta anggotanya sesuai kesepakatan awal mereka bergabung ketika dibutuhkan. Padahal itu merupakan hak anggotanya yang selalu bayar tiap bulan. Namun dengan kelicikannya, semua petugas perusahaan bekerja sama untuk menolak berdasarkan alasan yang tidak masuk akal. Salah satu korban kelicikan William saat itu adalah Harold Abbott, di mana dia sedang membutuhkan biaya operasi penyakit jantungnya. Sementara di tempat lain, tim kepolisian menemukan tempat permainan Jigsaw dan Erickson memanggil Hoffman ke TKP. Erickson memberitahu jika sidik jari Stram ditemukan pada timbangan dan juga mayat Eddie. Dengan begitu, dia yakin jika Stram adalah kaki tangan Jigsaw. Erickson juga memberitahu bahwa Agent Perez masih hidup dan dia sengaja memalsukan kematiannya untuk menjaganya tetap aman hingga kaki tangan Jigsaw yang tersisa ditemukan. Mereka lalu bekerja sama untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Seorang wartawan bernama Pamela mendatangi Hoffman di rumah sakit tempat Simon dirawat. Dia bertanya tentang kotak wasiat John Kramer yang diberikan pada Jill, mantan istrinya John. Pamela berkata pada Hoffman, dia akan menghentikan pemberitaan heboh tentang Jigsaw jika dipertemukan dengan Jill dan mengetahui apa isi kotak tersebut. Kepo banget sih lo, Mel. Hoffman mewawancarai Simon, salah satu korban yang selamat, namun justru berakhir dengan kemarahan Simon sebab Hoffman seperti memojokkannya. Sementara itu, Jill tengah minum soft drink sambil melihat barang peninggalan Jigsaw, yaitu sebuah kotak yang berisi 6 amplop dan menonton video rekaman John dan dirinya yang tengah bahagia di masa lalu, sambil mengingat kejadian saat dirinya keguguran. Petugas autopsi mayat Eddie yang dipadu Dr. Hefner menemukan kejanggalan dalam jejak Jigsaw di tubuh Eddie. Jejak itu berbeda dari korban-korban Jigsaw sebelumnya. Cuma ada satu yang sama, yaitu Seth. Erickson dan Perez semakin yakin jika yang melenyapkan Eddie dan Seth adalah Stram, bukan Jigsaw. Hoffman lalu mendatangi Jill di kliniknya. Dia mengatakan permainan baru harus segera dimulai karena ada yang sudah mengetahui tentang kotak peninggalan John. Namun, ia tak memberitahu tentang Pamela karena Jill pasti tidak mengenalnya. Jill memberikan 5 amplop yang berisi foto korban permainan barunya. Setelah itu, Hoffman pergi sambil mengatakan jika itu pertemuan terakhirnya dengan Jill. Dia akan menyelesaikan permainan itu sendirian dan setelah itu mereka sudah bisa melanjutkan hidup masing-masing alias permainan Jigsaw sudah berakhir. Usai Hoffman berlalu, Jill mengingat kejadian masa lalu yang ternyata Pamela sudah menemui Jill sebelum Hoffman. Dan ternyata juga John membujuk Jill untuk mengikuti permainan dan menjadi penerusnya. Jill sempat menolak, tapi karena Amanda yang awalnya pecandu dan tidak bisa menghargai hidupnya ternyata berhasil melewati ujian tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik, Jill akhirnya bersedia. Di kantor, William tengah asyik menonton berita terbaru tentang Jigsaw. Tak lama setelah itu, sosok bertopeng Biba menculiknya.
Dua orang bernama Tara dan Brand terbangun di sebuah ruangan berpagar kawat. Mereka berada dalam kebingungan. Di sana tampak ada CCTV, penghitung waktu, dan tuas bertuliskan live or die, hidup atau mati. Beberapa monitor yang salah satunya menampilkan William. William terbangun di sebuah tempat dalam keadaan terbelenggu masker canggih anti corona yang terhubung ke pengontrol alat penggepeng manusia di sampingnya. Di seberangnya juga sudah ada korban lain dengan kondisi yang sama bernama Hank dan merupakan petugas kebersihan di kantor William. Rekaman kali ini ada yang istimewa karena tidak menampilkan video boneka Jigsaw, melainkan John Kramer sendiri. Alasannya karena perusahaan milik William ternyata juga pernah menolak John Kramer ketika menuntut haknya sebagai anggota asuransi waktu John didiagnosa penyakit kanker otak. Rekaman itu memberitahu William jika dia tidak berhasil menyelesaikan 4 tahap tes permainannya dalam waktu 1 jam, maka peledak yang ada di tubuhnya akan aktif. Di tes pertama tersebut, William dan Hank harus menahan nafas selama mereka sanggup, karena setiap kali salah satu dari mereka menarik nafas, maka juga akan menarik pengontrol alat di samping mereka yang membuat alat penggepengnya mendekat dan perlahan akan menghancurkan tubuhnya. Sebagai pecandu rokok, Hank tentu saja tidak dapat menahan nafas lebih lama dari William dan dia pun koit. Sementara William akhirnya terlepas dan mengikuti petunjuk berikutnya. Tara teriak minta tolong dan Brand menjadi ketakutan sendiri melihat rekaman William tadi. Mereka lalu menyadari jika tuas itu terhubung ke larutan asam yang dapat menghancurkan daging dalam hitungan detik. Terlihat Hoffman mengawasinya sambil melihat foto korbannya yang ternyata ada foto Pamela juga, si wartawan kepo tadi, yang dikurung berseberangan dengan Brand dan Tara. Sekejap, William mengingat saat dirinya pertama kali bertemu dengan John Kramer, kemudian mengobrol tentang lika-liku perjuangan bertahan hidup manusia di masa yang akan datang dan sebuah rumus untuk memecahkannya, yaitu asuransi. Dengan bangga, William mengatakan jika dialah yang menciptakan rumus tersebut. Dia gak tahu jika John punya rumus permainan perjuangan bertahan hidup yang lebih seru. Setelah itu William segera melanjutkan permainan dan diketahui tempat tersebut adalah kebun binatang yang terbengkalai dengan kerangka-kerangka hewan yang sudah mati. Lalu dia menemukan dan menarik tuas di depannya. Kemudian muncul boneka Jigsaw dan 2 korban lainnya yang berpijak pada papan besi. Boneka itu memberitahu permainan berikutnya. William harus menarik salah satu ujung dari 2 rantai yang terhubung ke pijakan Ellen, penjaga arsip kepercayaannya William, dan Adi, sekretarisnya. Keduanya terikat tali yang terbuat dari kawat berduri di leher mereka. Untuk melanjutkan, William harus melepaskan satu rantai yang akan mengakibatkan kematian salah satu dari keduanya. Pilihan yang sulit bagi William ketika Adi disebutkan memiliki riwayat keluarga dan diabetes, sementara Ellen tidak punya siapa-siapa, bahkan kehadirannya tidak berpengaruh penting bagi orang lain. Akhirnya William memutuskan untuk menyelamatkan Adi dan mengakibatkan Ellen koit tergantung saat pijakannya jatuh. Wah, kalau di Indonesia mah nama cewek cowoknya ketuker nih. Di tempat lain, Brand menyadari ada seseorang yang mengawasi dari balik cermin satu arah di atas mereka. Sementara di ruangan seberang mereka, Pamela yang terbangun menemukan rekaman Jigsaw. Rekaman itu memberitahu jika selama ini Pamela membuat heboh berita tentang Jigsaw dengan memutar balikan fakta serta melebih-lebihkan hingga beritanya viral. Hoffman mendapat telepon dari Erickson dan mengabarkan jika mereka telah berhasil menemukan rekaman Jigsaw untuk set dan sudah dikirim ke lab audio untuk direstorasi alias dipulihkan. Erickson meminta Hoffman untuk segera datang. Sementara itu, Jill mendapatkan salinan surat yang ditulis Hoffman kepada Amanda Young yang tewas pada malam yang sama dengan John Kramer di Saw 3. Kilas balik menunjukkan saat Hoffman mempersiapkan permainan untuk tim, orang yang menyebabkan Dylan, anaknya Jeff dan Dr. Lin meninggal di film Saw ketiga. John dan Amanda sangat tidak menyukai tindakan Hoffman yang kasar dan semena-mena. Namun, Hoffman membalikkan perkataannya, bukankah itu yang diinginkan John saat John memperingati supaya Hoffman hati-hati memperlakukan tim, karena tim juga manusia. Dari sini bisa kita simpulkan jika seharusnya Jeff berhasil menyelamatkan nyawa tim, namun karena kecerobohannya Hoffman dalam mempersiapkan dan mensistem alatnya menyebabkan tim tidak mendapat kesempatan hidup meski Jeff berhasil menemukan kuncinya tepat waktu. Saat Amanda dan John hendak mempersiapkan penculikan para korbannya, khususnya Dr. Lin, Jill datang ke sana dan John meminta Amanda pergi. Jill meminta John agar menghentikan semuanya, namun John berkata jika tiba waktunya, maka dia akan memberikan Jill kebebasan. Dari sini kita bisa tahu jika Jill rupanya juga termasuk kaki tangan John.
John lalu memberikan Jill kunci, di mana kunci tersebutlah yang dapat membuka kotak hitam peninggalan John di film Saw kelima. William tiba di tes ketiga dan mengingat saat John meminta penanggungan kesehatan. Dirinya menolak karena yakin jika kanker tidak akan bisa diobati meski John sudah memberitahu menemukan dokter-dokter spesialis yang handal. William tetap bersikuku jika itu kebijakan perusahaannya. Karena kecil kemungkinannya untuk sembuh, maka perusahaan menolak penanggungan. Sebelum pergi, John memberikan nasihat jika orang-orang membayar dokter ketika sakit dan membutuhkannya, tapi perusahaan tersebut justru sebaliknya. John memperingati jika William tidak berhak atas hidup dan matinya seseorang. William kemudian menemukan Debbie, pengacara di perusahaannya yang memiliki waktu 90 detik untuk berjalan di labirin mengambil kunci alat jigsaw yang terikat di badannya. Alat tersebut bisa mengeluarkan tombak jika Debbie tidak berhasil melepasnya dalam 90 detik. Tentu saja perjalanannya tidak mulus karena terhalang oleh uap panas yang berasal dari pipa. William mencoba membantunya dari atas dengan mengalihkan uapnya sehingga Debbie bisa berjalan melewatinya, dan sebagai gantinya William mendapat luka bakar. Namun ketika sampai di ujung, ternyata kuncinya ada di dalam tubuh William, tepatnya ditanam di perut bagian kanannya. Dalam upaya menyelamatkan diri, tentu saja Debbie mencoba melenyapkan William menggunakan gergaji bundar yang ada di sana. Mereka terlibat perkelahian, namun sayang waktunya keburu habis dan Debbie mati tertombak, guys. Pamela melempar rekaman jigsaw yang hendak mengatakan sesuatu, sementara Brent mengamuk. Hoffman tiba di kantor agen. Erikson dan Perez memberitahu tentang kejanggalan sidik jari Stram. Erikson lalu mendapat telepon jika rekaman itu sudah hampir selesai dipulihkan ke suara aslinya, dan mereka bertiga segera menuju lab audio. Di tempat lain, Jill menyiapkan peralatan dan juga amplop terakhir jigsaw bernomor 6, lalu pergi dengan mobilnya. Sementara William yang sudah tiba di tes terakhirnya mendapati 6 rekannya, Aaron, Emily, Gina, Dave, Shelby, dan George yang terikat pada komedi putar. Rekaman video jigsaw mengatakan jika William hanya bisa menyelamatkan 2 orang saja di antara mereka. Secara berkala, komedi putar itu akan berhenti yang membuat satu di antara mereka berada tepat di depan senapan yang akan menonaktifkan nyawanya jika William tidak memilih untuk menyelamatkannya. Namun, jika William ingin menyelamatkannya, dia harus menekan tombol yang juga akan melukai tangannya sendiri karena tusukan paku. Keputusan ada di tangan William, mau tidak mau, yang lainnya akan koit, 2 atau tidak sama sekali. Ya, permainan dimulai dan mereka berenam saling gaduh curhat-curhatan dan saling bongkar aib agar diselamatkan. Ada yang bilang sedang hamil lah, ada yang bilang menjadi tulang punggung keluarga lah, dan lain-lain. Akhirnya William menyelamatkan Emily dan Shelby, kemudian mencari jalan keluar sebelum waktunya habis. Ketika Agent dan Hoffman pergi ke lab, Erikson dan Perez tampaknya mulai mencurigai gelagat Hoffman. Erikson semakin menekannya dengan mengungkapkan sidik jari Stram di TKP kematian Eddie. Dia memastikan bahwa Stram sudah mati pada saat sidik jari itu ditinggalkan di sana. Ketika Shachi berhasil memulihkan suara dan dikenali jika suara itu adalah Hoffman, Hoffman bergegas menyerang dan melenyapkan ketiganya, kemudian mengambil tangan Stram di bagasi mobilnya. Kilas balik mengungkapkan jika Hoffman telah mengambil tangan Stram yang terputus setelah kematiannya di Saw 5 dan menggunakannya untuk menanamkan sidik jari di TKP Eddie. Dia sekali lagi melakukan hal yang sama, menanam sidik jari Stram di seluruh lab sebelum dia membakar ruangan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Jill tiba di ruangan pengawasan permainan Hoffman, meletakkan surat Hoffman untuk Amanda yang ternyata Jill mendapatkannya dari Pamela. Hoffman bergegas ke ruang pengawasan untuk memantau permainan. Bersamaan dengan itu, William punya waktu 2 menit untuk mencapai akhir permainan. Brent menarik tuas yang ada di sana namun tidak berfungsi karena memang belum saatnya digunakan. Sementara Pamela teriak melihat William dari monitor. Hoffman terkejut ketika mendapati surat darinya untuk Amanda di depan komputer saat memasuki ruangannya. Surat itu rupanya surat pemerasan dari Hoffman yang mengetahui jika Amanda saat masih menjadi pecandu narkoboy meminta Cecil kekasihnya merampok di klinik yang menyebabkan keguguran Jill. Nah, surat itulah yang membuat Amanda menangis di Saw 3 karena dirinya diperalat Hoffman untuk menghabisi Dr. Lin, berbalik dengan John yang meminta Amanda melepaskannya. Hoffman sudah merencanakan semuanya. Dengan begitu, Jeff selaku suaminya Dr. Lin tentu saja akan melenyapkan Amanda dan dirinya akan terbebas dari tuduhan tanpa jejak apapun. Namun, ternyata surat itu menjadi bukti kelicikan Hoffman. Jigsaw kok dilawan? Jill masuk kembali dan menyetrum Hoffman lewat remote pengontrol yang terhubung ke kursinya. Sementara itu, William tiba di ruang terakhir ujiannya sebelum penghitung waktunya habis dan menemukan dirinya berada di antara 2 ruang berkawat yang berseberangan setelah lapisannya terbuka.
Di ruang pertama ternyata Pamela merupakan saudara perempuan William, dan di ruang kedua Tara dan Brent, janda dan anak yatim, merupakan istri dan anak Harold yang meninggal karena penyakit jantung setelah William menolak pertanggungan biaya perawatannya yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Di saat yang bersamaan di ruangan lain, Jill tengah mempersiapkan permainan untuk Hoffman. Rekaman video John Kramer memberitahu Tara bahwa dia memberikan kesempatan pada Tara untuk memutuskan nasib William, memaafkan atau menghukum mati. Jill memasangkan alat jigsaw peremuk kepala pada Hoffman yang ia dapat dari kotak peninggalan jigsaw, dan ternyata amplop ke-6 berisikan foto Hoffman. Pamela dan William memohon maaf pada keluarga Abbott, namun Tara berkata jika kata maaf tidak dapat mengembalikan suaminya. Tara mulai mendekat pada Tuas, namun sebagai seorang perempuan yang sudah berkeluarga dan juga seorang ibu, Tara merasa lemah mengambil keputusan melenyapkan seseorang. Dia tidak bisa melakukannya, tapi Brent yang marah atas kematian ayahnya segera menarik Tuas die, yang juga berarti memulai permainan Hoffman. Kisi-kisi jarum logam berayun turun dari langit-langit dan menusuk tubuh William hingga terhimpit. Setelah itu, sejumlah cairan asam Florida disuntikan ke tubuhnya lewat jarum tersebut yang menyebabkan dia mati perlahan dan menyakitkan di depan mata saudara perempuannya dan juga keluarga Abbott. Saat waktu berjalan untuk Hoffman, Jill pergi dan mengatakan game over. Hoffman yang sebelumnya mengetahui cara kerja beberapa alat jigsaw mencoba melepas ikatan dengan menghancurkan tangannya. Kemudian di detik-detik terakhir dia berlari menuju gagang jendela untuk menahan jebakan di kepalanya, dan dia berhasil menarik kepalanya keluar dari jebakan tersebut, namun terluka parah di bagian pipi kanannya. Since the beginning, you have watched others suffer. Now it is yours. Any identification on the victim? There's a piece, but you thought he was dead for 10 years. It's not him. Can't be. This was on the... Dalam adegan setelah kredit, Amanda pergi ke sel tempat Corbett, putri Jeff dan Lynn terperangkap. Amanda yang sangat putus asa berbicara dengan gadis kecil itu dan memperingatkannya untuk tidak mempercayai orang yang akan menyelamatkannya, yaitu Hoffman. Tersirat bahwa peringatan ini adalah tindakan balas dendam Amanda terhadap Hoffman setelah dia membaca surat pemerasannya dari Hoffman.